adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Kembali lagi dengan kakak-kakak Minggu Gembira Paroki Santa Maria Tarutung. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita tandai diri kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Ikuti gerakannya dengan baik. Sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, trilililili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, trilililili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu hadir akan memulai ibadah pagi kami yang singkat ini. Ya Tuhan, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktu. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkannya gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Maria dalam acara Rekisu, Renungan Kitab Suci. Nah adik-adikku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Dan semuanya adik-adik tetap menjaga kesehatan, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, adik-adikku yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan Injil yang dibacakan oleh teman kita. Nah, Injil kita hari ini tentang Yesus berjalan di atas air. Sebelum kita melanjutkan renungan kita ini, kakak mau tanya, adik-adik di rumah masih ingat tidak? Apa Injil kita, apa renungan kita minggu yang lalu? Kalau ada adik-adik yang masih ingat, bisa dijawab di rumah ya. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Adik-adik masih ingat tidak bagaimana Yesus menggandakan roti dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus? Dia bisa menggandakan roti menjadi banyak, menggandakan ikan menjadi banyak, dan bisa dibagikan kepada semua orang yang berjumlah 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak ya, itu masih 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik yang terkasih, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air. Nah, adik-adik mungkin merasa bingung bagaimana Yesus bisa berjalan di atas air. Nah, adik-adik pernah tidak mencoba berjalan di atas air? Pasti adik-adik tenggelam. Atau bagi adik-adik yang pernah mencoba berenang, semua tahu berenang tidak? Belum tentu ya, tidak semua adik-adik tahu berenang. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa berenang, mencoba masuk ke dalam air tanpa ada alat pelampung, contohnya seperti ban, pasti dia akan tenggelam. Nah, kali ini kita mendengarkan kisah tentang Yesus berjalan di atas air yang membuat muridnya merasa ketakutan. Muridnya tadi siapa namanya? Petrus, benar sekali Petrus. Petrus merasa ketakutan melihat Yesus berjalan di atas air. Sampai dia berteriak, mengira Yesus itu adalah hantu. Nah, adik-adikku semuanya, pernah tidak adik-adik di rumah merasa sendiri atau sedang sendirian? Nah, pada saat sendiri, ternyata lampu mati. Nah, adik-adik pasti merasa ketakutan kan? Kita juga pasti pernah merasa ketakutan. Kakak saja pernah merasa ketakutan. Nah, adik-adikku semuanya, ketika merasa ketakutan, yang kita cari pertama sekali itu adalah orang tua kita, ibu dan juga bapak. Nah, selain mencari ibu dan bapak, kita pasti berdoa dalam hati, Tuhan Yesus tolong aku Tuhan Yesus, pasti seperti itu kan. Nah, adik-adikku semuanya, terkadang kita berharap, kita meminta
Dalam doa misalnya ya, dalam doa kita meminta, kita berharap kepada Tuhan. Tetapi kita tidak yakin pertolongan Tuhan itu sampai kepada kita. Contohnya seperti yang tadi, dalam kegelapan kita merasa ketakutan. Nah, kita berdoa, Tuhan tolong aku, tolong jagain aku. Tapi hati kita ragu, sehingga membuat hati kita tidak tenang. Sementara Tuhan di sana mendengarkan, aduh anakku kasihan sekali, dia dalam kegelapan tidak ada teman. Dia pasti menjaga, dia pasti mengutus Roh Kudus untuk menjaga kita sehingga kita tidak mengalami hal yang buruk. Tetapi kita masih tetap saja merasa ketakutan. Karena apa? Karena keadaan gelap, kita tidak bisa melihat saudara, ibu, bapak tidak ada di samping kita. Nah, adik-adikku yang terkasih, terkadang kita juga merasa ragu dengan apa yang kita harapkan. Contohnya juga bisa dalam hal ketika kita akan menjalani masa ujian. Nah, sebelum menjalani masa ujian, kita pasti telah mempersiapkan belajar, menjaga kesehatan, dan berbagai hal supaya kita mendapatkan nilai yang bagus. Karena dengan mendapat nilai yang bagus, pasti orang tua kita senang. Adik-adik di rumah pasti kan? Kalau nilainya bagus, pasti untuk menyenangkan hati orang tua. Dan kedua, kita bisa berhasil. Kita bisa senang. Nah, adik-adik, terkadang dengan usaha kita belajar banyak, kita selalu berlatih, tetapi kita terkadang selalu merasa ragu. Bagaimana nanti aku tidak lulus? Bagaimana nanti nilaiku buruk? Bagaimana? Nah, adik-adik, kali ini kita lewat Injil kali ini kita harus belajar yakin. Kita harus berpengharapan penuh kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu harus bakalan sampai kepada kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dalam persoalan bagaimanapun, dalam persoalan besar, kecil. Adik-adik harus tetap dalam iman yang teguh. Karena dengan iman yang teguh, kita pasti akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, adik-adik yang di rumah, demikianlah Injil kita hari ini, demikian renungan kita hari ini. Semoga bisa menjadi pegangan dalam hidup kita sehari-hari dan semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan, kepada Yesus yang selalu hadir untuk kita dalam hal apapun dalam kehidupan kita, dalam keadaan susah, senang. Selalu ingatlah bahwa Yesus selalu ada berserta kita. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa lipat tangan berdoa. Ingatlah bahwa Yesus selalu hadir untuk hidup kita dalam setiap persoalan kita, dan yakin dengan pengharapan kita kepada Tuhan, segala persoalan kita baik besar maupun kecil, Tuhan akan selalu ada untuk kita. Baik adik-adik, demikian renungan kita kali ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasih, kini kami anak-anak-Mu ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami. Bagi orang tua kami, ya Tuhan, berikanlah orang tua kami kesehatan dan umur yang panjang, dan juga rezeki. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pemimpin gereja. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin gereja kami dan berilah mereka kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin gereja kami dengan baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang sakit. Ya Tuhan, berkatilah obat yang mereka minum agar mereka lekas
kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa permohonan yang kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sing a little song to Jesus, you feel right. Sing a little song to Jesus, you feel right. You are happy now. You are faithful. Sing a little song to Jesus, you feel right. Say a little prayer to Jesus, you feel right. Say a little prayer to Jesus, you feel right. You are happy now. You are whole. Say a little prayer to Jesus, you feel right. Move a little bit to Jesus, you feel right. Move a little bit to Jesus, you feel right. You are happy now. You are whole. Move a little bit to Jesus, you feel right. Sing a little song, say a little prayer, move a little bit to Jesus, you feel right. Sing a little song, say a little prayer, move a little bit to Jesus, you feel right. You are happy now. You are whole. Sing a little song, say a little prayer, move a little bit to Jesus, you feel right. You feel right. You feel right. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami telah selesai melakukan ibadah singkat kami. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya ikuti ibadah kita untuk minggu depan. Sampai jumpa.